Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin hadin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Tidak berapa lama lagi insyaallah kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat amat mulia. Tamu yang senantiasa membawa kebaikan, pahala, barokah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan seandainya ada seorang yang datang kepada kita atau yang mau datang kepada kita dengan membawa harta yang sebanyak-banyaknya untuk dihadiahkan kepada kita, maka tentunya seorang muslim akan mempersiapkan menyambut kedatangan tamu tersebut. Dan tamu yang akan datang kepada kita lebih mulia daripada tamu yang membawa urusan dunia tersebut. Inilah ma'asal muslimin, bulan suci Ramadan sudah diambang pintu gerbang yang akan kita melewatinya. Maka seorang muslim yang bijak harus betul-betul mempersiapkan diri. Tentunya persiapan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan menyambutnya dengan hal-hal yang jauh dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan di antara persiapan menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama harus hati lapang dada. Harus betul-betul menyambut dengan kegembiraan datangnya bulan yang penuh dengan barokah, rahmat
dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak senang seorang muslim mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Demikian pula Rasul mengatakan idza ja'akum Ramadan futiyat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsiyatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup api neraka dan dibelenggu setan-setan. Maka seorang hamba yang bijak, seorang muslim yang sejati, maka dia menyambut bulan suci Ramadan dengan lapang dada dan dengan kegembiraan. Sebagaimana yang Allah firmankan, Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan anugerah dan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka falyafrahu, bergembira, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Jangan sampai naudzubillah min dzalik datangnya Ramadan membuat hati seorang muslim sempit, membuat hatinya sedih karena tidak bisa bebas lagi. Naudzubillah min dzalik. Seorang muslim bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, di antara persiapan menyambut bulan suci Ramadan kata para ulama, dengan mempersiapkan hati untuk disucikan dari segala bentuk noda dan dosa. Apalah artinya bulan yang suci, tempat yang suci, kalau seorang hamba tidak mau mensucikan dirinya. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, innal ardal muqaddasa la tuqaddisu ahlaha wa inna ma yuqaddisul insana amaluh. Sesungguhnya tempat yang suci atau waktu yang suci, bulan yang suci, tidak akan mungkin bisa mensucikan orang yang hidup di dalamnya. Namun yang bisa mensucikan manusia adalah amal perbuatannya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka ma'asal muslimin, bulan suci Ramadan, mari kita sambut dengan mensucikan jiwa kita dari segala bentuk noda dan dosa. Dan tentunya yang wajib, yang lebih utama untuk disucikan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya ibadah puasa, apalah artinya sholat tarawih, sholat 5 waktu, imal ibadah apapun, kalau diiringi dengan kesyirikan kepada Allah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Dan Rasulullah SAW di antara ayat yang pertama-tama diturunkan kepada beliau ketika berdakwah, wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka sucikanlah. Kata sebagian para ulama, arti wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirki, sucikanlah amal perbuatanmu dari kesyirikan kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan. Ini momentum yang sangat tepat untuk seorang muslim, seorang hamba kembali ke jalan Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasul, kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul SAW dalam lanjutan hadis tentang keutamaan puasa, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil, akan ada seruan dari langit, wahai para pecinta kebaikan, kemarilah, mendekatlah, bersemangatlah dalam beribadah, dalam bertobat kepada Allah. Dan ada seruan ya baghiyas syarr aqsir, dan wahai para pecinta kejelekan, kemaksiatan, berhentilah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau bulan suci Ramadan
tidak dijadikan momentum untuk bertobat kepada Allah. Kapan seorang hamba mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Dan yang lebih ditekankan lagi, di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara persiapan menyambut bulan suci Ramadan dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena salaf yad'unallah qabla sitati ashur min syahr Ramadan an yuballighahum syahr Ramadan. Kata para ulama dahulu salaf, 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan suci Ramadan. Karena keutamanya yang luar biasa. Dan kita tidak tahu apakah besok atau nanti masih bisa hidup di atas muka bumi ini. Maka perbanyak doa kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan imanan wahtisaban. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Seorang muslim sekali lagi harus betul-betul bergembira, lapang dada menyambut bulan suci Ramadan, dan dia betul-betul menyiapkan hatinya untuk disucikan dari segala bentuk noda dan dosa, dan dia banyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Aqul qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Kemudian yang keempat dari persiapan menyambut bulan suci Ramadan, kata para ulama, dengan seorang muslim kembali murajaah tentang apa yang harus dia lakukan di bulan suci Ramadan. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW di kala bulan suci Ramadan. Bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Karena apalah artinya puasa tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apalah artinya ibadah tidak ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak, kata Rasulullah SAW, rawahu Muslim. Maka seorang muslim yang bijak ketika mau datangnya musim-musim ibadah seperti bulan suci Ramadan, murajaah kembali apa saja sikap dan perbuatan, apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Apalagi yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar kepada sunnah itu berputar. Di antaranya di bulan suci Ramadan, bahkan sebelum bulan suci Ramadan. Di antaranya penentuan awal Ramadan. Seorang muslim yang bijak, apalagi seorang ahlu sunnah, wajib kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal atau Idul Fitri telah dijelaskan dengan jelas-jelas oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal, dan berbukalah alias beridul fitrilah kalau melihat hilal. Ini metode pertama yang Rasul ajarkan untuk menentukan awal Ramadan, dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Kemudian kata Rasul, fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau langit tertutup mendung tidak kelihatan hilal malam 30, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini metode yang kedua dari Rasulullah SAW.
Kalau seorang muslim mengaku pengikut Rasul, mencintai Rasul, maka kewajibannya ittiba ajaran Rasul. Menentukan awal Ramadan, dalam hadis tersebut disebutkan hanya ada satu dari dua metode tersebut, yaitu dengan ru'yatul hilal. Kalau malam 29 terlihat hilal, besoknya puasa. Kalau tertutup mendung, digenapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Apakah harus melihat langsung? Tidak. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, taro an-nasu al-hilal. Manusia berkumpul untuk melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu anni ra'aitu. Aku mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Fasama, maka Rasul berpuasa. Wa amaran nas bisyamihi, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Maka dari hadis ini kata para ulama, kita berpuasa menentukan awal Ramadan bisa lewat al-khabar, kabar berita dari orang yang thiqah, yang terpercaya, yang dia telah melihat hilal. Maka kesimpulannya ada 3 cara kita memasuki awal Ramadan: ru'yatul hilal, atau menggenapkan bilangan bulan Sya'ban, atau tadi kita mendengar khabar dari orang yang thiqah. Dan dalam hadis tadi kata para ulama, menentukan awal Ramadan wewenang pemerintah kaum muslimin. Kata Abdullah bin Umar, Rasul SAW setelah mendengarkan kabar dari beliau yang amaron nas bisyamihi. Bukan setiap orang teriak-teriak ini sudah masuk awal Ramadan tanpa penentuan dari pemimpin kaum muslimin. Dan ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin kaum muslimin. Marilah kita berpuasa awal Ramadan dengan pemerintah kaum muslimin. Demikian pula kita beridul fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan kaum muslimin ke jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir adaka da'din waj'al hadal balada aminan wa sa'ira biladin muslimin. Allahumma ansul muslima fi Palestin, Allahumma ansul muslima fi Palestin, Allahumma ahlikil yahudal mujrimin, Allahumma syatit syamlahum wa farik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.